Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua pada saat ini dalam kondisi sehat walafiat, apalagi dalam situasi dan kondisi kita sedang melakukan program stay at home. Kira-kira seperti itu istilahnya ya. Nah, perkuliahan kita pada saat ini yang lanjutan dari kuliah kita di kelas itu terkait dengan sistem ekonomi sosialisme ya. Ini adalah kuliah kita yang keenam. Jadi kita mulai dulu dengan mengawali dulu perkuliahan kita dengan melihat bahwa kalau kita dari perkuliahan yang lalu kita menyebut bahwa kapitalisme itu adalah sebuah sistem ekonomi yang begitu kuat, yang begitu solid dan digunakan oleh banyak negara-negara maju. Tapi ternyata kapitalisme itu juga gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara bersama. Hari ini kita juga lihat Amerika sampai hari ini juga tidak bisa menyelesaikan persoalan pengangguran. Di beberapa negara Eropa juga mengalami krisis ekonomi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tapi kajian kita bukan pada saat ini ya, bukan persoalan kekinian, tetapi masalah yang muncul pada saat Karl Marx melahirkan sebuah teorinya. Nah, kegagalan ini oleh sistem sosialis, ya, pelopornya adalah Karl Marx. Kita bisa lihat fotonya di background di depan layar Anda. Ya. Kemudian sebenarnya ada banyak kritikan yang telah ditemukan Karl Marx untuk menghadapi teori Adam Smith dan pengikutnya. Jadi sosialisme itu adalah antitesa dari kapitalisme ya. Selalu begitu. Kalau kapitalisme kemarin itu adalah antitesa dari sistem ekonomi merkantilisme. Nah, di antara semua kritikan Karl Marx, kita fokus pada tiga teori besar ya. Ada tiga teori besar Adam Smith dan para pengikutnya. Dan itu yang mendominasi teori yang ada dalam teori ekonomi yang ada dalam sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama itu adalah teori hukum akumulasi kapital, the law of capital accumulation. Jadi yang kita ingat baik-baik ya, karena ini akan berulang secara terus-menerus. Dan tiga teori ini akan kita bahas dalam pertemuan ini. Karena ini tiga teori ini yang dibantah habis oleh sosialisme. Jadi kalau mau tahu jeleknya kapitalis ya kita lihat baca teorinya sosialisme, karena sosialisme adalah antitesa, lawan dari kapitalis. Nah, teori hukum akumulasi kapital ini menjadi sorotan Karl Marx. Nah, teori kedua itu adalah terkait dengan teori nilai lebih tenaga kerja, service labor and value theory. Ini teori kedua yang akan kita kritik. Jadi kita kritisi, yang mengkritisi adalah Karl Marx ya, bukan kita ya. Sorry. Teori ketiga itu adalah hukum upah besi, the law iron wage law. Ini juga teori yang dikritik oleh Karl Marx. Nah, kita mulai dulu satu persatu ya. Kita mulai dari hukum akumulasi kapital. Nah, menurut Karl Marx, dalam pasar yang memberi kebebasan pada semua pihak untuk melakukan persaingan, itu sesungguhnya diberatkan sebuah pertarungan tinju kelas bebas. Atau pertarungan bukan kelas bebas ya, saya minta maaf. Pertarungan tinju tanpa kelas. Jadi bisa dibayangkan, semua kelas bisa masuk dalam ring tersebut, mau kelas berat, kelas ringan, kelas terbang, kelas bulu, bahkan kelas nyamuk sekalipun. Sama di pasar bebas juga begitu. Jadi semua pemodal bisa masuk, mulai pemodal kecil, menengah, ke atas, semua bisa masuk. Dan jika kira-kira petinju itu bertanding, siapa kira-kira yang akan menangkan pertandingan tersebut? Sebenarnya gampang sekali.
Yang akan menangkan pertandingan adalah mereka yang besar dan kuat. Nah, kira-kira gambarannya sama seperti uh, pertarungan tadi. Kalau modal kecil, modal menengah, modal besar, siapa yang akan besar? Ya, siapa yang akan menang? Tentu modal besar. Nah, apakah sudah selesai sampai di sini? Jawabnya belum. Nah, menurut the law of capital accumulation, jika di suatu tempat ada persaingan yang bebas, maka perusahaan besar pasti akan memakan perusahaan kecil. Nah, ini yang mungkin kita tidak pernah membayangkan, belum membahas kelemahan sistem ekonomi kapitalis. Karena memang kemarin di pertemuan yang lalu kita membahas tentang kelebihan-kelebihan sistem ekonomi kapitalis. Ternyata ini baru kita mulai perkuliahan kita sudah ketemu bahwa ya perusahaan besar akan memakan perusahaan yang kecil. Tentang bagaimana caranya nanti kita lanjutkan lagi. Selanjutnya, jumlah perusahaan di tempat tersebut akan menjadi sedikit, sedangkan jumlah buruhnya akan semakin banyak. Jadi akibat makan-memakan tadi, ini efeknya. Jadi tadinya mungkin banyak pemain, banyak perusahaan yang main, tapi kemudian oleh perusahaan besar memakan perusahaan kecil tadi tidak bubar, tapi kemudian diakuisisi, diambil alih oleh perusahaan besar. Maka perusahaan tadi ini jumlah perusahaan semakin sedikit, tetapi jumlah buruh bertambah banyak. Kenapa? Karena yang bubar tadi itu bergabung dengan yang pemenangnya tadi, seperti itu. Nah, jadi walaupun jumlah perusahaannya semakin sedikit, akumulasi kapital semakin besar. Jadi perusahaan kecil, tetapi modalnya semakin lama semakin besar. Nah, kira-kira bagaimana logika makan perusahaan itu dapat dijelaskan? Kita memahami dengan rumus ya. Nah, ini sudah mulai agak tidak enak ini. Sudah mulai tidak nyaman. Jadi tolong perhatikan baik-baik dan saya akan menjelaskan secara pelan-pelan karena ini kita sudah masuk rumus-rumus. Jadi rumus ini sebenarnya sudah pernah kita dapatkan di ekonomi makro ya, tentang penghitungan pendapatan nasional atau penghitungan pendapatan. Ini TP, jadi bagaimana memenangkan persaingan itu kita ambil dari rumus. Rumus ini sebenarnya adalah rumus yang diteorikan dari sistem ekonomi kapitalis. Tapi kemudian oleh Karl Marx, kemudian beberapa rumus nanti di sini turunannya, itu kemudian dari rumus ini pula Karl Marx menjelaskan tentang kekurangannya. Nah, ini total TP ini adalah total profit. Ya, total profit, total keuntungan. Jadi untuk mendapatkan total keuntungan, jadi kita kembali dulu. Untuk mendapatkan total keuntungan itu adalah total revenue dikurang total cost. Total revenue ini adalah total penghasilan atau pendapatan dikurangi total biaya. Nah, untuk mendapatkan laba maksimal atau profit maksimal, ini total profit maksimal. Nah, tentu ini semua harus total penghasilannya harus dimaksimalkan, total revenue dimaksimalkan, total biayanya diminimumkan. Nah, ini masih proses kritik Karl Marx ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan total revenue, dari mana ini total revenue? Nilainya adalah price kali quantity, artinya harga dikali jumlah. Nah, nanti juga akan kita jelaskan satu persatu ya. Nah, saya hanya menjelaskan secara umum di sini, secara kesimpulan, kemudian nanti kita bahas secara satu persatu. Nah, sekarang bagaimana total revenue ini agar maksimal? Nah, total revenue ini agar maksimal, maka harga harus dimaksimalkan, quantity harus dimaksimalkan. Nah, tetapi kalau TR maksimal itu tidak kompetitif kalau harganya dinaikkan, karena kalau harga naik tentu kan permintaan kurang. Itu teori permintaan kan, hukum permintaan. Apabila harga naik, permintaan pasti menurun. Nah, sehingga TR max ini dianggap tidak kompetitif.
Nah, makanya kemudian dibuatlah rumus baru. Nah, untuk maksimalkan total revenue supaya dia kompetitif, harganya diturunkan menjadi minimal. Tetapi jumlahnya ini yang dimaksimumkan. Nah, beda sebelumnya, karena di sini harga dimaksimumkan, berarti kan keuntungan banyak. Quantity dimaksimumkan itu berarti semakin banyak. Nah, tetapi tidak bisa berkompetisi karena harganya mahal. Oleh karena itu, dibuatlah rumus baru. Rumus barunya adalah harganya diminimumkan, ya, yang lain tetap. Nah, sehingga apa yang terjadi? Quimax, jumlah, kalau kita bilang Quimax berarti jumlah barang yang terjual, kira-kira begitu. Itu sama dengan modal maksimum. Jadi untuk memaksimalkan jumlah, ini kan jumlah produksi nih. Berapa jumlah yang diproduksi. Nah, untuk berapa jumlah yang diproduksi, tentu modalnya adalah ini. Harus dimaksimumkan modal. Semakin besar modalnya, semakin banyak yang bisa diproduksi. Nah, baru kita bahas satu persatu. Jika kita melihat teori ekonomi kapitalis, maka logikanya Karl Marx dapat dijelaskan dengan mudah. Bagaimana penjelasan formulanya? Kita lihat satu persatu. Ini tadi sudah, menurut teori ekonomi, total keuntungan didapat dari total revenue dikurangi total cost. Ini sudah. Nah, ini tadi total profit, total revenue maksimum, total cost minimum. Jadi, dalam ajaran ekonomi kapitalis, tujuan utama dalam berbisnis ada dalam rangka memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya. Ini keuntungan setinggi-tingginya, total profit maksimum. Nah, untuk mendapatkan total revenue, total profitnya, yang harus dimaksimumkan adalah penghasilannya. Nah, keuntungan maksimum hanya akan didapat jika pendapatannya atau revenue-nya dapat dimaksimumkan, sedangkan biayanya ini diminimumkan. Nah, sekarang TR, total revenue dari mana? Harga barang atau jasa dikali jumlah quantity. Nah, dikalikan dengan quantity. Ini total revenue ya. Total pendapatan yang akan kita dapat. Ya, kira-kira gini, kalau ada penjual bakso. Nah, penjual bakso itu kalau kita tanya berapa total revenue-nya? Total revenue adalah berapa mangkok yang dijual, kemudian harga per mangkoknya berapa. Nah, harga per mangkok dikali jumlah mangkoknya, itulah total revenue-nya atau total penghasilannya. Nah, sekarang kalau kita lihat, mau dimaksimumkan berarti total revenue maksimum, harga maksimum, Q maksimum. Jadi karena itu untuk memperoleh pendapatan total, maka kita harus dapat menjual barang dengan harga yang maksimum, serta harus dengan penjualan barang yang maksimum. Jadi kalau tadi kita ambil contoh penjual bakso, ya harganya dia naikkan per mangkok, kemudian kuantitinya, kemudian jumlahnya juga semakin banyak yang terjual. Jadi harganya dinaikkan, jumlahnya juga banyak yang laku. Nah, ini harapannya seperti itu. Tetapi jika itu yang terjadi, maka tidak kompetitif, tidak bisa bersaing. Kenapa? Jika harga dan jumlah barang sama-sama dimaksimumkan, akan mengakibatkan barang yang kita jual menjadi tidak kompetitif, tidak akan laku, karena tidak ada orang yang mau membeli barang tersebut. Harganya menjadi terlalu mahal. Nah, tadi saya contohkan, kalau harga bakso naik, maka tidak mungkin kuantitinya bisa dinaikkan karena jumlah pembeli pasti berkurang. Oleh karena itu kemudian diubah lagi rumusnya. Kalau begitu harganya diminimumkan, kuenya tetap maksimum, ya kan? Jika kita menginginkan barang yang kita jual kompetitif, barang dapat terjual dalam jumlah yang maksimum, maka kita harus melakukan kombinasi. Kombinasi yang paling rasional adalah meminimumkan harga. Nah, maka dijamin pendapatan kita yang kita peroleh tetap akan maksimum. Jadi walaupun turun pendapatannya, turun harganya, tetapi pendapatannya itu tetap maksimum. Kenapa? Karena kuantitinya yang dijual dalam jumlah yang banyak. Nah, pertanyaannya adalah, siapa yang dapat melakukan kombinasi di atas?
maksudnya kombinasi menurunkan harganya, terus tetap banyak yang bisa diproduksi. Ya jawabnya sangat mudah, mereka yang punya modal besar. Nah, jadi kalau para pedagang biasanya begini, walaupun untung kecil, yang penting banyak yang beli. Nah, itu yang biasa kita dengar dari para penjual itu. Untuk harga untung sedikit, tapi yang laku banyak, ya seperti ini gambarannya. Nah, oleh karena itu perusahaan besar akan selalu menangkan persaingan. Nah, inilah masalahnya. Inilah kritikannya Karl Marx, karena ternyata yang memenangkan persaingan itu tetap yang punya modal besar. Nah, sekarang kita lihat teori nilai lebih tenaga kerja. Ini teori kedua ya. Tadi itu yang pertama adalah akumulasi modal. Kalau yang kedua, bagaimana ceritanya teori nilai lebih pekerja ini. Nah, Karl Marx melakukan penelusuran terhadap teori Adam Smith dan pengikutnya, termasuk pengikutnya yang paling terkenal itu David Ricardo ya. Kita sudah sering mendapatkan nama itu David Ricardo di dalam teori ekonomi makro. Nah, apa yang didapat Karl Marx? Ternyata Karl Marx mendapatkan sebuah teori yang sangat penting, yaitu teori tentang nilai value dari suatu barang. Apa yang dimaksud dengan teori nilai suatu barang? Untuk memahami ini, kita ambil contoh yang sangat sederhana. Misalnya antara meja kayu yang besar dengan sebuah HP yang kecil. Pertanyaannya, mana dari keduanya yang nilainya lebih tinggi? Ya, jawabnya sebuah HP yang kecil ternyata harganya lebih mahal. Kenapa? Karena untuk membuat meja kayu, walaupun besar, tidak banyak membutuhkan tenaga kerja untuk membuatnya. Malah biasa, ya dia juga tukangnya, dia juga penjualnya, dia juga tukang sapunya. Ya, memang hanya satu orang yang bikin. Mungkin hanya satu orang dalam satu hari sudah selesai yang telah dikorbankan untuk membuat barang tersebut. Nah, sedangkan untuk membuat sebuah HP dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja dan membutuhkan waktu yang lebih panjang. Itulah sebabnya harga HP lebih mahal. Nah, itulah yang dimaksud dengan teori nilai menurut Smith dan Ricardo, yaitu ditentukan oleh seberapa banyak tenaga yang telah dikorbankan untuk membuat barang tersebut. Jadi semakin banyak tenaga kerja yang digunakan, semakin tinggi harga barang tersebut. Artinya, karena biayanya besar, ya kira-kira gitu. Nah, Karl Marx kemudian membagi pola produksi dari sejarah manusia ke dalam dua kelompok. Ini penting. Penting artinya, kelompok pertama adalah kelompok pola produksi yang masih primitif. Sedangkan yang kedua, itu sudah modern. Jadi dari primitif menuju ke modern. Nah, perhatikan baik ya, kita lihat ciri-cirinya. Dari adanya perubahan pola produksi dari sistem primitif ke sistem modern itulah Marx menjelaskan ketidakadilan dan kezaliman dalam ekonomi kapitalisme. Nah, jalan ceritanya kita lihat ya. Pola pemilikan perusahaan bersifat individual. Pola kepemilikan perusahaannya bersifat individual. Ini pola produksi yang primitif ya. Kedua, pola produksinya bersifat individual. Jadi pemiliknya individu, produksinya juga bersifat individu. Nah, penjualannya juga individu. Pembagian keuntungannya juga individu. Mana contohnya? Penjual bakso. Dia yang memiliki, dia juga yang memproduksi, dia juga yang menjual, ya keuntungannya dia juga yang dapat. Nah, ini namanya pola produksi yang primitif. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau modern. Kalau modern, kepemilikannya itu ya individu juga. Nah, tapi produksinya kolektif. Sudah banyak yang melakukan, bukan dia yang melakukan produksi. Penjualannya juga produktif, banyak penjualnya, ada tenaga marketingnya, ada tenaga salesnya. Nah, pola pembagian keuntungannya bersifat individu. Nah, pemilikannya individu, keuntungannya individu. Nah, kita lihat contohnya Indofood. Indofood itu kan banyak. Indofood Indomie, kecap, dan sebagainya. Nah, apa yang kita lihat? Pemiliknya cuma satu. Siapa? Ya, sebagiannya Sudomo Salim atau Lim Sioliong. Pola produksinya bersifat kolektif.
banyak sekali perusahaannya, penjualnya kita juga lihat, bahkan kita boleh jadi kita termasuk di antara menjadi penjualnya. Nah, kalau ada keuntungannya kemana? Keuntungannya lari ke pemiliknya ini, Indofood. Nah, apa berikutnya dari orang apa yang diinginkan Karl Marx? Dari titik inilah Karl Marx mengungkapkan kezaliman yang dilakukan para majikan terhadap para buruhnya. Dari mana masuknya? Tentu kembali ada teori nilai lebih tenaga kerja. Nah, bagaimana perjalanan logika Marx tersebut untuk menjelaskan lebih gamblang? Nah, kita jabarkan formula-formula seperti di atas. Jadi sebelumnya ada formula. Nah, kita menjelaskan lagi bagaimana hilangnya itu tenaga kerja itu. Nah, kita lihat. Ini tadi CD kita ya. Total produksi, total profit, total revenue, total cost. Nah, ini dimaksimumkan, TR-nya dimaksimumkan, cost-nya diminimumkan. Nah, kemudian di sini muncul istilah total cost. Tadi kan kita bahas itu sebelumnya itu total keuntungannya, total penghasilan, TR max. Nah, sekarang yang kita bahas adalah total cost. Kenapa total cost? Karena di sini ada tenaga kerja. Nah, total cost itu adalah total fixed cost ditambah total variable cost, atau total biaya tetap ditambah total biaya variabel. Nah, namanya juga diminimumkan, semua diminimumkan. Total cost diminimumkan, biaya tetapnya diminimumkan, biaya variabelnya juga diminimumkan. Nah, khusus untuk ini total variabel karena total fix ini total fix, nah perlu dibahas karena dia fix itu tetap, misalnya apa, biaya listrik, biaya gaji, ya itu biaya sewa itu kan tetap, perusahaan berproduksi atau tidak produksi ya tetap harus jalan, yang disebut dengan tetap. Kalau variabel ya yang berubah-ubah. Nah, yang berubah itu apa? Bahan baku itu berubah, tenaga kerja bisa berubah. Nah, TPC-nya diminimumkan, total variable cost-nya diminimumkan. Jadi, biaya bahan baku bisa diminimumkan, biaya tenaga kerja bisa diminimumkan untuk mendapatkan minimum total biaya. Nah, sekarang kalau ini yang diminimumkan, yang paling masuk akal untuk bisa dikerja adalah biaya tenaga kerja. Nah, bahan baku kan tidak bisa dipengaruhi, tapi kalau tenaga kerja itu dibawa kendali perusahaan, maka ini sangat bisa diminimumkan. Kalau ini kecil peluangnya karena ini terkait dengan pihak ketiga, penyedia bahan baku. Tapi kalau tenaga kerja itu murni milik perusahaan. Oleh karena itu, yang paling masuk akal untuk diminimumkan biayanya biaya tenaga kerja. Nah, total profit. Nah, parahnya karena total profit itu untuk pemilik modal. Jadi seluruh keuntungan itu yang tidak mendapatkan adalah pemilik modal. Karena pemilikan individu. Nah, tenaga kerjanya dapat apa? Tidak ada. Dia hanya dapat gaji. Nah, inilah yang dikritisi oleh Adam Smith, bahwa pemilik modal itu semakin besar, semakin lama semakin besar keuntungannya, sementara tenaga kerja semakin diminimumkan biayanya, artinya gajinya diminimumkan, tunjangannya diminimumkan. Dan bagaimana caranya agar tenaga kerja ini melahirkan biaya yang murah? Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Walaupun sebenarnya penjelasannya tadi sudah, total profit sudah sama aja, total ini dimaksimumkan, TR-nya maksimumkan. Nah, diperoleh dan saya pikir ini enggak. Jadi kita lihat, namun dalam kasus yang ini yang akan dimainkan bukan TR-nya. Jadi kalau di akumulasi modal yang dimainkan adalah total revenue-nya. Nah, kalau di tenaga kerja yang dimainkan adalah TC-nya, total cost-nya. Nah, total cost itu adalah fixed cost, variable cost. Fixed itu tetap, variable itu berubah. Menurut teori ekonomi, biaya total cost diperoleh dari total fixed cost, ditambah dengan total variable cost. Nah, kemudian
Nah, bagaimana meminimumkan biaya? Diminimumkan fixnya, diminimumkan variabelnya. Jadi TC dapat diminimumkan apabila TFC-nya minimum, demikian juga TVC-nya minimum. Nah, TPC bahan baku plus tenaga kerja yang masuk dalam kategori TPC diantaranya adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya listrik, dan lain-lain. Nah, kita lihat TPC minimum sama dengan biaya tenaga kerja minimum. Kita lihat dari sebelumnya, kalau biaya listrik kan nggak mungkin, biaya bahan baku jangan, tidak mungkin bisa diminimumkan. Yang paling bisa diminimumkan tenaga kerja. Nah, makanya kemudian TPC minimum, ya, total variable cost minimum sama dengan biaya tenaga kerja minimum. Nah, di antara berbagai TPC tersebut, mana yang paling mudah untuk ditekan lagi? Sama ya tadi, itu tenaga kerja. Maka TPC-nya akan minimum. Oke. Nah, sekarang total profit maksimum itu sama dengan untuk milik modal. Kan jahat ya. Dengan demikian, jika berbagai komponen biaya tersebut sudah ditekan, terutama upah buruhnya, maka keuntungan totalnya akan maksimum. Siapa yang akan menikmatinya? Seluruhnya hanyalah untuk para pemilik perusahaannya. Nah, jadi sebelum kita melangkah, tadi kita sudah masuk ke teori ketiga ya, hukum upah besi. Jadi yang pertama itu akumulasi modal. Kita sudah lihat bagaimana mereka memaksimumkan kuantitinya, produksinya. Jadi yang bisa memaksimumkan produksi adalah mereka yang pemilik modal besar, yang punya pemilik modal kecil akan hilang. Itu dalam teori akumulasi modal. Sehingga lama-kelamaan semakin besarlah modal ini. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Itu bahasa dari sosialis. Kemudian teori kedua tentang tentang teori nilai, bahwa ternyata ujung-ujungnya adalah perbedaan antara perusahaan primitif dan perusahaan modern. Kita lihat ternyata harapannya dengan banyaknya pekerja, seharusnya pekerja itu menikmati keuntungan, tapi apa yang terjadi? Keuntungan itu hanya dinikmati oleh pemiliknya, sementara para pekerjanya tidak akan mendapatkan keuntungan, bahkan semakin lama semakin ditekan. Kenapa? Karena harus terjadi minimalisasi, diminimkan biaya upahnya. Nah, sekarang kita lihat hukum upah besi. Apa itu hukum upah besi? Menurut teorinya Karl Marx, hukum upah besi itu maksudnya adalah ini upah besi sangat kaku, tidak bisa ditekuk-tekuk. Maksudnya upah buruh itu dalam dunia kapitalis tidak bisa dinaikkan sekaligus tidak bisa diturunkan. Jadi dia seperti besi. Nah, ini jalan ceritanya. Jadi jalan ceritanya gini. Upah buruh. Kita tadi sudah cerita tentang meminimumkan biaya. Nah, kenapa tidak dapat dinaikkan? Karena jika buruh menuntut upah naik, jawabannya adalah sekian banyak buruh yang antri untuk memperoleh kerja sangat banyak. Artinya tenaga kerja itu murah karena tersedia cukup banyak. Jadi kalau Anda menuntut upah, perusahaan akan mengatakan seperti ini, bahwa kalian menuntut upah, kalau Anda tidak bisa, ini banyak. Nah, banyak yang ngantri bos, kira-kira gitu. Nah, akhirnya apa? Dipekerjakanlah mereka dengan upah yang lebih rendah. Nah, terus kenapa tidak dapat diturunkan? Upah tak dapat dikurangi, karena itu kebutuhan fisik minimum. Kenapa? Karena kalau dikurangi, kalau diturunkan dari kebutuhan fisik minimumnya, akan mengurangi produktivitasnya. Mereka tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, kalau dia tidak bisa bekerja dengan baik, tentu akan merugikan perusahaan. Sehingga upah buruh ini berada di antara hanya ini dua, tidak dapat dinaikkan atau tidak dapat diturunkan. Nah, apa kesimpulan terakhirnya? Kesimpulannya kapitalisme itu adalah kezaliman. Dia menzalimi buruh. Nah, dari teori ini kemudian sosialis lahir dan Karl Marx melahirkan perlawanan baru, bahwa
sistem kapitalis ini harus dihapuskan, karena kalau tidak masyarakat akan senantiasa tereksploitasi oleh para pemilik modal. Jadi perlawanan antara buruh terhadap majikan. Jadi sosialisme itu adalah perlawanan buruh terhadap majikan. Sesungguhnya itu filosofinya. Nah, inilah perkuliahan kita. Mudah-mudahan kita bisa mengerti, dan selanjutnya kalau ada tugas kita kerjakan dengan baik. Semoga kondisi buruk ini segera berlalu. Kita tetap berdoa sambil tetap berikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.